Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita tentang fikih ibadah wanita muslimah, dan alhamdulillah kita masih berada di bulan Zulhijjah dan pembahasan yang kita bahas juga bersesuaian dengan bulan ini, yaitu tentang Kitabul Hajj. Saudaraku wanita muslimah dimanapun Anda berada, sampai pada halaman 493 tentang syarat haji. Maka bagi orang yang ingin melaksanakan haji, dia harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Wajibnya haji dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam. Karena haji adalah rukun Islam yang kelima. Maka orang-orang kafir tidak sah bila melakukan ibadah haji. Bahkan dilarang untuk masuk kota suci bagi orang-orang kafir. Yang kedua adalah berakal. Maka orang yang gila tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, Rufi al-qalam an thalath. Pena itu diangkat dari 3 golongan manusia. Di antara Rasulullah mengatakan, anil majnun hatta yafik. Dari orang gila sampai dia sadar. Kemudian yang ketiga adalah balik. Artinya setelah mencapai akil balik. Tanda baliknya wanita adalah dengan haid, dan tanda baliknya laki-laki adalah dengan mimpi basah. Maka bila ada anak kecil yang berangkat haji atau berangkat umrah, hajinya sah, tapi tidak dihitung sebagai haji yang dapat menggugurkan rukun Islam yang kelima. Maka ketika anak kecil ini nanti dewasa, sudah akil balik, dia tetap dituntut melakukan haji kembali. Walaupun dia waktu kecil sudah haji. Kenapa? Karena syarat seorang dikatakan sudah melakukan haji adalah apabila mencapai usia balik. Yang keempat syaratnya adalah merdeka, bukan budak. Dan ini jelas seorang muslim yang merdeka, bukan masih statusnya adalah budak. Mampu, bekal harta, dan sehat. Ini merupakan syarat berikutnya, bahwa orang yang berangkat haji adalah yang mampu. Mampu dari sisi badan, dia sehat. Mampu dari sisi bekal yang dibutuhkan untuk berangkat haji. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kepada Allah lah manusia wajib menunaikan ibadah haji manistata'a, bagi siapa saja yang mampu. Kemudian yang keenam, ini syarat tambahan, yaitu adanya mahram bagi seorang wanita. Maka bila wanita haji tanpa mahram, hajinya sah tapi dia berdosa. Karena itu wanita muslimah ini merupakan syarat tambahan.
apabila Anda ingin berangkat haji harus bersama mahram. Wanita yang berangkat haji tanpa mahram, hajinya sah, tapi dia apa? Dia berdosa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat keadaan manusia, dilihat kemampuannya untuk berangkat haji, maka mereka terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang mampu hartanya dan sehat badannya, maka wajib berangkat haji segera. Mampu badannya, ya sehat, kemudian mampu uangnya, maka harus segera berangkat haji. Karena itu, saudari-saudariku muslimah yang dimuliakan Allah, apabila kita termasuk golongan yang pertama ini, segera berangkat haji, tidak boleh menunda-nunda. Kita memiliki kendaraan sampai 2, rumah bagus, sudah milik pribadi, tapi belum berangkat haji, kemana? Dosa kita kalau menunda-nunda suatu kewajiban. Karena perintah Allah bila telah diwajibkan maka menunjukkan alal faur, untuk segera dilaksanakan. Banyak sekali orang-orang yang diberikan kemampuan harta badannya sehat tapi tidak berangkat haji. Alasannya apa? Saya belum siap. Alasannya apa lagi? Saya masih muda. Alasannya apa lagi? Saya tidak mau desak-desakan. Padahal ini rukun Islam yang kelima. Fondasi agama Islam dibangun di atas 5 rukun, yaitu diantara yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji. Nah, orang yang kaya diberikan kemampuan beli kendaraan yang harganya ratusan juta, tapi untuk berangkat haji tidak ada niat untuk berangkat. Ini sebuah kekeliruan. Maka golongan yang pertama yang mampu dari sisi harta, mampu dari sisi badan, harus segera berangkat haji. Yang kedua adalah golongan yang kedua dari sisi kemampuan, orang yang mampu hartanya akan tetapi badannya tidak mampu. Seperti orang yang sudah tua renta, sakit dan lain-lain, maka wajib baginya untuk mewakilkan kepada orang lain berangkat haji. Bila sakit atau uzurnya tidak bisa diharapkan sembuh. Golongan yang kedua ini, dia dari sisi kemampuan uang, finansial ada. Namun dari sisi fisik dia lemah. Sudah tua renta, sakit-sakitan, dan tidak kecil kemungkinan bisa diharapkan sembuh. Maka orang yang semacam ini, dia wajib mewakilkan orang lain untuk berangkat haji. Karena dia mampu dari sisi finansial, uangnya ada. Maka uang yang dia miliki, harta yang dia punya, dia tunjuk seseorang yang sudah berangkat haji, kemudian katakan kamu berangkat haji tahun ini sekarang dengan uang dari saya. Nanti saat niat ihram menyebut nama saya. Dia wajib mewakilkan karena dia hartanya ada, cuma fisiknya saja ya yang tidak mendukung. Ya. Yang ketiga, manusia dilihat kemampuannya dari berangkat haji atau tidak, yaitu orang yang sehat badannya tapi tidak punya hartanya. Dia tidak punya uangnya. Badan sehat, tapi uang tidak ada. Ya, seperti keadaan kita kebanyakan muslimin di negeri kita. Kalau sehat sih sehat, tapi kantongnya yang tidak sehat. Sehingga tidak bisa daftar haji, tidak bisa berangkat haji. Kecuali kalau berangkat haji itu tidak membutuhkan biaya. Mungkin tidak, berangkat haji tidak butuh biaya. Kalau dari negara kita, sulit. Tapi bagi orang yang tinggal di kota Mekah, mungkin. Berangkat haji tanpa membutuhkan biaya. Paling pun kalau butuh biaya hanya beberapa real, ya sudah cukup. Apabila orang-orang Mekah yang tinggal di Mekah, dia tidak punya bekal yang banyak, tapi bekal sedikit sudah bisa berangkat haji, maka orang yang semacam ini tetap wajib berangkat haji, walaupun dia tidak mampu dari sisi finansial uangnya. Ya, karena dia tinggalnya di kota Mekah, tinggal tawaf, ya kemudian sa'i, tahalul, udah tanggal 8 berangkat ke Mina, wukuf di Arafah tanggal 9, jalan kaki semua, karena dia modalnya penduduk Mekah saja. Bisa selesai hajinya tanpa modal yang banyak. Karena itu wanita muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji ini merupakan amalan yang sangat besar, amalan utama, dia rukun Islam,
maka kiranya sangat pas kalau kami berikan nasihat khusus bagi para wanita muslimah ketika berangkat haji. Yang pertama, bersyukurlah wahai wanita muslimah, saudariku, atas besarnya karunia Allah kepadamu sehingga engkau bisa berangkat haji. Karena berangkat ke Baitullah idaman setiap muslimah. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa berangkat ke tanah suci, ke Baitullah, maka bersyukur wahai wanita muslimah, karena tidak setiap wanita muslimah bisa berangkat ke tanah suci. Ini nikmat yang besar. Kita bisa menginjakkan kaki kita ke tanah suci, ke kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang besar, maka syukurilah. Nikmat ini resapi bahwa saya sekarang berangkat itu berangkat haji, bukan berangkat tamasya, bukan berangkat jalan-jalan, bukan pula berangkat shopping atau piknik, tapi berangkat apa? Haji. Ya, sebuah rumah yang menjadi dambaan setiap insan untuk datang ke sana, yaitu apa? Baitullah. Yang kedua, luruskan niat kita ketika berangkat haji. Wanita muslimah, haji ibadah yang agung. Jangan dikotori dengan niat-niat yang salah. Niat-niat yang bisa merusak ibadah haji kita. Jangan sampai ada terbetik dalam hati kita berangkat haji ingin dikatakan Bu Haji. Ingin mengangkat status derajat kita di kantor karena sudah haji. Atau ingin mengangkat status derajat kita di mata masyarakat. Ini pun niat-niat yang keliru, yang selayaknya bagi seorang muslimah untuk menjauhi niat-niat tersebut. Maka luruskan niat kita. Untuk apa saya berangkat haji? Ya. Yang ketiga, wahai wanita muslimah, jadikan bekal harta yang kita bawa untuk berangkat haji adalah harta yang halal. Dari mulai kita mendaftar, ya, nyetor uang sejumlah 25 juta supaya mendapatkan kursi porsi haji, itu dari harta yang halal, bukan dari hasil korupsi, bukan dari hasil hadiah dari bank, bukan pula dari mencuri dan sebagainya. Maka bekal yang kita bawa ke tanah suci harus dari yang halal. Bagaimana kiranya kita masuk sebuah daerah yang suci, yang dibersihkan dari patung, ya, negara tauhid, kemudian kita membawa bekal dari harta yang haram. Ini sebuah hal yang tidak patut dilakukan oleh para jamaah haji. Yang keempat, wahai wanita muslimah, laksanakanlah manasik haji dengan baik dan benar. Contohlah manasik haji yang dilakukan oleh Rasulullah. Setiap perjalanan manasik haji ini kita berusaha mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah ketika ibadah haji. Karena dengan mencontoh Nabi dalam manasik haji, haji kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ini mungkin kesempatan saya yang terakhir. Karena orang haji di negara kita, ya, umumnya itu hanya sekali. Dalam seumur hidup mereka berangkat sekali, sudah selesai setelah itu. Jarang yang bisa 2 kali, 3 kali, ya, kecuali orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena mungkin ini adalah haji saya pertama, haji saya terakhir, saya harus maksimal mencontoh manasik yang dicontohkan oleh Rasul SAW. Kemudian yang kelima, wahai wanita muslimah, perbanyaklah amal soleh ketika engkau berada di tanah suci. Jadi yang kita perbanyak ketika haji adalah amal soleh. Dari tawaf, melaksanakan tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah, atau ibadah-ibadah sunnah yang lain, baca Quran, zikir, dan seterusnya. Kalau begitu tidak boleh dong kita shopping, jalan-jalan, beli oleh-oleh. Boleh, ya. Cuma prosentasenya jangan sampai mengalahkan ibadah yang kita lakukan saat di tanah suci. Sebagai contoh, jika tiba waktu sholat, segera berangkat ke Masjidil Haram. Ya, nah ini. Kemudian zikir di sana, kemudian tawaf di sana. Setelah beribadah kembali pulang. Kemudian kita punya ada waktu pengen belanja, misalnya habis asar, silakan. Tapi jangan sampai mengalahkan porsi ibadah kita ketika berada di tanah suci. Ya, jadi perbanyaklah amal soleh ketika berada di sana, yang ini merupakan kesempatan besar.
Karena tawaf tidak bisa dilakukan kecuali di Baitullah, di Masjidil Haram, di Mekah. Adapun ibadah-ibadah yang lain ya masih bisa kita lakukan di rumah kita. Baca Quran bisa di rumah kita walaupun kita di Bekasi. Zikir bisa dilakukan di mana saja, tapi tawaf hanya ada di kota Mekah, di Masjidil Haram. Maka manfaatkan momen ketika kita berangkat haji untuk memperbanyak amal ibadah, di antaranya tawaf. Yang ibadah ini tidak dijumpai di tempat manapun. Kemudian keenam, wahai wanita muslimah, tutuplah auratmu ketika selama melaksanakan ibadah haji. Ketika kita berada di tanah suci, kadang-kadang ada yang pakaiannya mengundang fitnah, apalagi dia sambil jalan-jalan belanja, ya, penjual dagangan di Saudi Arabia itu rata-rata laki-laki. Ketika kita seorang wanita muslimah memakai baju yang ketat atau bahkan transparan, nah ini banyak yang terjadi. Ibu-ibu jamaah haji hanya pakai mukena, rukuh putih. Ya. Namanya rukuh putih itu transparan. Sementara dia tidak pakai baju double, langsung dalamannya ya kelihatan. Nah, ini berbahaya. Jangan sampai memakai baju-baju yang menampakkan aurat kita. Ini kita di tanah suci, bukan di rumah kita. Ini di rumah Allah. Ya. Kalau di rumah kita bebas, enaknya kita mau pakai baju apa silakan, tapi di tanah suci yang dihadiri oleh jutaan manusia saat itu, maka janganlah menjadikan diri kita sebagai sumber fitnah ketika berada di sana. Kemudian yang ketujuh, wahai wanita muslimah, jauhilah campur baur dengan laki-laki yang bukan mahram, baik saat di pemondokan, penginapan, atau saat melaksanakan haji. Maka kami tidak menasihati wanita muslimah berebutan mencium Hajar Aswad. Ya, karena akan sangat berpotensi saling dorong-dorongan, desak-desakan dengan kaum laki-laki, dan itu dilarang. Maka carilah kehusyuan dari ibadah haji kita bersama suami, tidak berdesak-desakan dengan laki-laki yang bukan mahram. Begitupun saat ibadah manasik haji yang lainnya, melempar jumroh dan lain-lain. Maka kaum muslimah tetap harus memperhatikan pergaulannya selama di tanah suci. Kemudian yang kedelapan, hindari senda gurau dan obrolan yang tidak bermanfaat. Nah, ini juga yang harus kita jauhi. Kemudian yang kesembilan, jadikanlah perjalanan hajimu sebagai momentum untuk perubahan diri. Artinya kita ini datang ke rumah Allah. Kita menjadi tamu-tamu Allah. Jadikanlah sebagai kesempatan kita untuk taubat. Kesempatan kita untuk perbaikan diri. Kembali kepada Allah dari kelalaian. Orang yang tawaf ketika dia melihat Ka'bah, dia akan merasakan getaran yang hebat. Getaran yang hebat. Maka getaran ini akan mendorong dia taubat kepada Allah, minta ampun. Maka menangislah sejadi-jadinya ketika kita berada di Baitullah. Ketika kita berada saat di Safa Marwah. Ketika berada saat di Padang Arafah. Jadikan ini momentum perbaikan. Tempat-tempat terkabulnya doa, kita doa minta kepada Allah agar Allah menerima amalan kita, menghapuskan dosa-dosa kita dan seterusnya. Yang terakhir, tetaplah kita istiqomah di atas ketaatan setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Wanita muslimah dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah selesai manasik haji. Orang-orang yang diberikan kesempatan haji tahun ini sudah selesai hajinya. Maka tinggal bagaimana menjaga keistiqomahan di atas ketaatan, dan itu berat. Istiqomah itu kata-kata yang sangat berat. Apabila kita melakukan suatu amalan ibadah, haji misalnya, kemudian kita dituntut istiqomah setelahnya. Karena tanda diterimanya haji seseorang adalah dia lebih baik dari keadaan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, rukun haji. Rukun haji itu ada 4. Yang pertama, ihram. Ihram adalah niat untuk memasuki manasik haji. Itu namanya ihram. Jadi ihram itu bukan pakai baju ihram.
walaupun laki-laki sudah pakai baju ihram tapi belum mengucapkan niatnya labbaika hajjan atau labbaika umroh, maka larangan ihram belum berlaku, ya. Itu yang disebut dengan ihram. Yang kedua, rukun haji itu adalah wukuf di Arafah. Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu puncaknya, intinya adalah wukuf di Arafah. Maka rukun haji wukuf di Arafah tidak boleh ditinggalkan. Karena itu kita melihat kebaikan pemerintah Saudi Arabia ketika ada jemaah haji yang sakit dirawat di rumah sakit, begitu tiba hari Arafah itu dibawa dengan mobil ambulan ke padang Arafah. Ya, walaupun dia wukufnya hanya sesaat beberapa jam begitu, tapi dia sudah menjalankan rukun karena memang ada uzur. Pada asalnya wukuf di Arafah sampai matahari tenggelam. Tapi karena orang-orang yang punya uzur seperti orang yang sakit, cukup 1 jam 2 jam sudah cukup, balik lagi ke rumah sakit. Ya, asalkan dia bisa menunaikan rukun hajinya. Yang ketiga adalah tawaf ifadah. Ini tawaf dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah melempar jumrah, setelah cukur, setelah motong hewan, hadyu, kemudian ke Mekah, tawaf ifadah. Ini juga rukun haji. Dan tawaf ifadah dilakukan dengan memakai baju bebas, bukan baju ihram. Karena orang yang sudah melempar jumrah di tanggal 10, sudah mencukur, dia setelah tahallul asghar namanya. Telah melakukan tahallul asghar. Semua larangan menjadi halal kembali kecuali satu, yaitu berhubungan dengan istri. Ini belum halal sampai tawaf ifadah dilakukan. Jadi tawaf ifadah itu dilakukan dalam keadaan kita tidak berbaju ihram, tidak terkena larangan lagi untuk melakukan tawaf ifadah. Kemudian yang keempat adalah sa'i haji. Sa'i haji, yaitu setelah tawaf tanggal 10 kita lanjutkan sa'i haji. Ya, setelah dilakukan tawaf ifadah, sa'i haji, maka jamaah haji disebut tahallul akbar. Sudah tahallul akbar. Semua larangan jadi halal sampai sekalipun berhubungan intim dengan istri halal kalau sudah tawaf ifadah dan sa'i haji. Barang siapa yang meninggalkan satu dari rukun haji, maka hajinya tidak sah dan itu tidak bisa dibayar dengan dam. Jadi rukun-rukun haji ini yang 4 kalau ditinggalkan tidak sah. Hajinya tidak sah. Jamaah haji tidak wukuf, tidak sah. Jamaah haji tidak tawaf ifadah, tidak sah. Tidak bisa ditambal dengan menyembelih kambing di kota Mekah, tidak. Bayar dam, tidak bisa. Karena dia statusnya rukun haji. Kemudian ada dalam ibadah haji itu wajib-wajib haji. Apa wajib haji? Contohnya ihram dari mikot. Artinya seorang ketika ihram jangan sampai lewat mikot yang sudah ditentukan. Penduduk Indonesia mikotnya adalah Yalamlam. Ya, kalau dia langsung menuju Mekah. Tapi kalau ingin ke Madinah terlebih dahulu, maka mikotnya mengikuti mikot ahli Madinah, yaitu Dzul Hulaifah atau yang lebih dikenal dengan Bir Ali. Nah, ihram dari mikot ini hukumnya wajib. Ya. Misalkan pilotnya ketiduran sampai lewat mikot belum ngasih tahu jamaah. Jamaah kita kelewat mikotnya. Ya, maka kewajibannya apa? Nanti akan kita bahas. Jadi dia meninggalkan kewajiban. Orang yang meninggalkan kewajiban hajinya sah tapi harus ditambal dengan bayar denda. Wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari. Nah, ini pun kewajiban. Ya, orang yang wukuf di Arafah itu sampai matahari terbenam. Matahari tenggelam. Hukumnya wajib. Bermalam di Musdalifah. Setelah dari Arafah, kafilah haji akan berangkat kemana? Ke Musdalifah. Bermalam di sana hukumnya juga wajib. Bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Jadi malam ke-11, malam 12. Ini wajib. Ya, adapun malam ke-13, apabila dia termasuk nafar awal, maka harus meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam. Barang siapa yang masih ada di Mina ketika tanggal 12, ketika matahari terbenam, dia masih ada di Mina tanggal 12, maka wajib mabit di Mina malam 13-nya. Ya.
melempar 3 jamarot secara berurutan. Nah ini, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumrah Aqobah. Ini harus berurutan dan semuanya wajib. Nggak bisa dibalik, oh itu Jumrah Aqobah kosong depan, saya ke depan dulu lah. Nanti muter balik baru ke Ula dan Wusta. Tidak bisa, harus berurutan. Mencukur rambut, kemudian tawaf wada. Tawaf wada itu pun hukumnya wajib sebagai penutup rangkaian manasik haji. Ya, kecuali bagi wanita haid diberi keringanan. Barang siapa yang meninggalkan satu kewajiban haji, ia harus mengganti dengan membayar fidyah berupa kambing yang disembelih di Mekah dan dibagikan kepada orang-orang fakir Mekah. Namun ia tidak boleh memakannya dan hajinya sah. Ya. Jadi kalau orang meninggalkan kewajiban haji, hajinya sah, tapi dia harus bayar fidyah atau dam, apa? Menyembelih kambing, dibagikan kepada fakir miskin di kota Mekah, dan orang yang melanggar tidak boleh memakan dagingnya. Karena ini disebut sebagai dam jubron, fidyah jubron. Ya. Fidyah yang dilakukan untuk menambal kekurangan. Maka dia tidak boleh memakan dagingnya. Dalam ibadah haji juga ada sunnah-sunnah haji. Di antaranya apa? Mandi saat hendak ihram, mengenakan pakaian ihram yang terdiri dari 2 lembar, ini bagi laki-laki ya. Kemudian talbiyah dengan suara yang keras, mabit di Mina pada malam Arafah. Nah, mabit di Mina pada malam Arafah yaitu tanggal 8 Zulhijjah malam tanggal 9 itu hukumnya sunnah. Jika ditinggalkan tidak ada konsekuensi hukum. Tapi alangkah baiknya kalau memang kita mampu mabit tanggal 8 Zulhijjah malam tanggal 9, hendaklah kita mabit di Mina. Mencium hajar aswad sunnah, tidak wajib ya. Ittiba yaitu menjadikan bagian tengah kain ihram di bawah ketiak tangan kanan dan 2 ujungnya di atas bahu kiri pada saat tawaf kudum atau tawaf umroh. Ini juga sunnah. Romel, berjalan cepat pada 3 putaran pertama tawaf kudum atau tawaf umroh. Ini juga sunnah. Yang ini bagi laki-laki. 3 putaran pertama saat tawaf itu dilakukan dengan romel. Romel itu apa? Mempercepat langkah kaki dengan memperpendek jaraknya. Kemudian yang ke-8 termasuk sunnah tawaf kudum bagi yang memilih haji qiran dan ifrad. Nanti akan kita jelaskan apa itu haji qiran dan apa itu haji ifrad. Tidak ada resiko apapun bagi yang meninggalkan salah satu di antara sunnah haji ini. Ya. Jadi sunnah-sunnah haji, sebagaimana sunnah-sunnah sholat, tidak ada resiko jika ditinggalkan. Tidak ada konsekuensi hukumnya. Dia tidak bayar denda, tidak dosa, dan seterusnya. Inilah amalan yang termasuk sunnah-sunnah haji. Maka orang yang menginginkan haji yang mabrur, dia berusaha memenuhi rukun-rukun haji. Karena ini mempengaruhi sah dan tidaknya. Dia sekuat tenaga melaksanakan kewajiban haji. Karena kewajiban bila ditinggalkan harus ditambal dengan bayar fidyah. Dan dia berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah haji walaupun hukumnya sunnah, tapi dia berusaha untuk melakukannya karena demi mencontoh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sampai di sesi tanya jawab. Silakan yang akan bergabung bisa menghubungi 021-890-1603 untuk telepon atau di 0813-1445-5557 untuk pesan singkat. Silakan para pemirsa yang akan bertanya. Sudah ada telepon masuk? Baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair Pak Ustadz, Ahsan TV, alhamdulillah, Ana dari Jubair, Saudi Arabia. Oh, Masya Allah, dari Saudi. Silakan. Baik Pak, Silakan, ini mau ada yang saya tanyakan Pak Ustadz. Ya. Mengenai ini gelar nama haji untuk di depan nama gitu. Ini termasuk ke mana, syarat, rukun atau wajib? Soalnya saya di Saudi Arabia di sini tidak melihat di depan nama itu haji apa gitu.
haji nama gitu. Tapi kalau di tanah air kita kebanyakan di depan itu ada nama haji, di gelarnya ditulis seperti itu. Itu hukumnya bagaimana? Boleh apa tidak gitu. Terus yang keduanya, apa ciri haji yang diterima setelah kembali ke tanah air? Terus yang ketiganya itu saya lihat di tanah air itu sebelum dan sesudah berangkat dari haji itu selalu mengadakan syukuran ya atau apa. Terus kalau kembali ditulis gelar hajinya gitu. Tapi setelah saya di sini di Saudi Arabia, di sini di tempat saya nggak ada Pak Ustadz. Bagaimana jazakallah khair? Ya, Ustadz, silakan. Ada tiga pertanyaan sekaligus nih. Silakan dijawab. Baik, dari saudari kami di Jubail, Saudi Arabia. Hayakumullah, semoga Allah menjaga Anda dalam kebaikan. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya mencantumkan gelar haji atau hajjah di depan nama kita? Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang telah ditetapkan kewajibannya dalam Islam seperti syahadat, salat, ya, kemudian puasa, zakat dan haji, maka tidak perlu kita cantumkan gelar-gelar tersebut di depan nama kita. Karena hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak kita ragukan sudah berhaji. Dan tidak ada cerita bahwa beliau dipanggil dengan Haji Nabi Muhammad, ya atau Nabi Haji Muhammad, Nabi Haji Muhammad, tidak ada. Begitupun para sahabat, mereka juga sudah melaksanakan ibadah haji dan tidak ada di antara para sahabat yang dipanggil dengan apa? Haji Abu Bakar, Haji Umar dan seterusnya. Karena kalau kita ingin konsekuen kalau kita ingin konsekuen bahwa setiap ibadah yang dilakukan gelarnya harus ditempel di depan nama kita, maka seharusnya sebelum berangkat haji sudah dipanggil Pak Sholat, kan gitu. Pak Sholat, Pak Zakat, Pak Puasa. Kenapa ketika sudah haji baru dipanggil Pak Haji? Ya. Jadi untuk menempel gelar, apalagi dimasukkan dalam akte atau dimasukkan dalam KTP, KK, ini suatu hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dicontohkan oleh para sahabatnya. Bagaimana sekarang dengan keadaan realita di lapangan saat kita ke tanah suci, itu jemaah haji dipanggil ya haj, ya haj, ya, wahai haji, wahai haji. Maksudnya para askar, para polisi yang bertugas di tanah suci, mereka ini ketika mengatur ketertiban, ya tidak boleh sholat di sini, harus segera bubar, tidak berkerumun. Mereka kan tidak kenal siapa-siapa satu duanya. Makanya dipanggilnya apa? Ya haj, wahai haji, pergi dari sini, jangan berkerumun. Seperti itu. Tapi kalau di negara kita, label haji ini menjadi sebuah prestise tersendiri bagi orang yang memiliki gelar haji tersebut. Ya, maka hal ini hendaklah kita tinggalkan saja demi menjaga keikhlasan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah sebelum berangkat haji ada namanya acara syukuran atau apalah gitu ya. Maka hendaknya kalau kita ingin mencontoh Rasul SAW, syukuran itu setelah pulang dari ibadah haji, bukan sebelumnya. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Nabi kita yang mulia SAW apabila pulang dari pergi jauh, beliau mengadakan kumpul-kumpul dengan memotong kambing dan membagikan kepada para sahabatnya. Karena ada rasa syukur, saya sudah pulang kembali dari perjalanan jauh. Begitupun jamaah haji. Ketika sudah pulang dari tanah suci, ya, dalam keadaan bersyukur kepada Allah, saya sudah selesai melaksanakan ibadah haji, selamat sampai rumah kembali, maka boleh dia mengadakan acara syukuran, boleh. Makan-makan, mengundang tetangga, silakan. Ya, terlebih lagi mumpung oleh-olehnya masih banyak.
Anda bisa bayangkan kalau syukuran ini sebelum berangkat haji. Satu, tidak ada oleh-oleh yang akan dibagikan. Kedua, ada kemungkinan haji dibatalkan. Dan sungguh sangat malu orang yang sudah syukuran tapi tidak jadi berangkat haji. Ya, ini banyak kasusnya seperti ini. Maka yang sunnah itu diajarkan syukurannya kalau sudah pulang dari perjalanan jauh. Bukan sebelumnya sebagaimana hadis yang sahih. Ya. Maka dari itu, hendaklah kebiasaan ini dirubah dengan mengadakan syukuran setelah pulang dari berangkat haji. Nah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz, WA. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, dari pemirsa di Kepulauan Riau. Mohon untuk bertanya. Yang pertama, apabila seorang yang pada masa mudanya tidak ada kesadaran untuk menunaikan ibadah haji, kemudian di usia yang sudah tua baru ada kesadaran, sementara untuk menunggu sekian tahun lagi tidak mungkin, dan dia juga tidak mau menggantikannya dengan orang lain. Dia hanya menggantinya dengan umroh beberapa kali. Bagaimana itu ya Ustaz? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menggantikan ibadah haji kepada orang lain? Apakah itu yang namanya badal haji? Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan, bagaimana ketika masa muda ada seseorang yang tidak perhatian dengan ibadah haji, bahkan dia tidak melakukannya. Dia tidak melakukan, bahkan meremehkan, dan sudah tua sekarang baru apa? Menyesal. Sudah tua baru menyesal. Ketika sudah tua ingin daftar haji, antrian 20 tahun. Dan ini tidak mungkin, karena mungkin sekarang usianya sudah 65, kalau tambah 20 sudah 85. Ini sudah tidak mungkin. Dan dia pun tidak ingin digantikan oleh orang lain, sehingga dia banyak melakukan ibadah umroh. Apakah hal itu dibolehkan? Sekarang untuk berangkat haji, ada yang tanpa antri, itu langsung berangkat. Yang disebut dengan haji furoda, yang tentu bayarnya, jumlah uang yang harus kita siapkan bisa sampai 10 kali lipat. Kalau daftar haji 25 juta, haji furoda langsung berangkat harus 250 juta. Ya, tentu ini kalau Anda mampu seperti ini, maka ambillah jenis haji yang seperti ini, tanpa antri langsung berangkat. Tapi kalau tidak mampu juga untuk langsung berangkat, maka minimal ada usaha untuk bisa berangkat haji kalau memang itu adalah kemampuan kita. Tadi disebutkan dia mengganti dengan umroh berkali-kali. Umroh berkali-kali, taruhlah misalkan 3 kali. Sekali berangkat umroh minimal 25 juta. Kalau 3 kali sudah 75 juta. Berarti seharusnya dia sudah dapat porsi. Sudah dapat porsi haji. Ya. Nah ini. Jadi ada usaha, setelah itu baru kita dengan melaksanakan ibadah umroh. Dan semoga Allah maafkan kita, taubatlah kepada Allah atas peremehan kita. Dulu masih muda, saya fisik kuat, uang ada tapi tidak berangkat haji. Taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Sekarang sudah tua, baru menyesal, maka bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita. Nah. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Silakan, ada telepon masuk. Kami tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan. Dari mana? Siapa? Ini dari hamba Allah dari Banyuwangi. Ustaz sama Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, saya kan naik haji, alhamdulillah naik haji 2018 karena ikut KBH. Tapi waktu melempar jumroh itu pas hari nahar itu ditunda Ustaz, karena berhubung banyak satu rombongan itu, satu KBH banyak yang tua-tua. Jadi waktu melempar jumroh itu selepas tengah malam. Setelah melempar jumroh Aqobah, kita turun, berangkatnya kalau tidak salah waktu itu sekitar jam 12 atau jam 12 lebih. Terus melempar jumroh Aqobah, saya itu turun terus masuk lagi melempar jumroh yang ke hari hari Tasyrik gitu, yang kedua. Cuma Ula Ustaz Aqobah. Itu gimana punya Ustaz? Apa sah haji kita apa gimana ya? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan.
Ini ada pertanyaan kasus dari pengalaman jamaah haji yang langsung berangkat pada tahun 2018. Beliau melempar jumroh Aqobah di hari nahar. Hari nahar itu adalah tanggal 10 Zulhijjah. Setelah lepas tengah malam, jam 12 lewat. Ya. Sunnahnya melempar jumroh Aqobah pada tanggal 12 ini termasuk kewajiban haji, yaitu dilakukan pada waktu duha. Karena kita matahari terbenam berjalan dari Arafah ke Musdalifah, di Musdalifah mabit sampai subuh, sampai matahari menguning, baru kita jalan ke Mina untuk melempar jumroh Aqobah. Ketika sampai Mina itu diperkirakan duha itu sudah sampai Mina. Namun karena kondisi kredit banyak, ramai, akhirnya ditunda sampai tengah malam. Ya, otomatis ini sudah lewat dari melempar jumroh Aqobahnya, dan bisa kita pastikan dia belum tahallul. Karena jumroh Aqobah ini sebagai tanda tahallul asgor dengan melempar jumroh. Yang menjadi pertanyaan tadi, melempar jumrohnya jam 12. Kemudian mutar balik lagi melempar jumroh ula wusta Aqobah karena dianggap sudah tanggal 11 Zulhijjah. Anggapan ini adalah anggapan yang keliru karena Anda berpatokan dengan waktu Masehi. Kalau Masehi sudah jam 12 lewat 1 menit berarti sudah tanggal baru. Padahal dalam Islam tanggal baru itu ya dengan terbenamnya matahari. Jadi ketika tanggal 10 kita sampai maghrib belum lempar-lempar, karena lemparnya kan dia nanti malam. Ini sudah habis waktunya, berarti kita melempar jumroh Aqobahnya tanggal 11. Nah ini. Dengan demikian Anda meninggalkan sebuah kewajiban haji. Lempar jumroh Aqobah, kewajiban haji. Berarti kita tinggalkan sampai tanggal 11. Kemudian tanggal 11 digabung dengan melempar jumroh apa? Aqobah, ula, wusta, dan Aqobah. Ya. Ini pun keliru karena melempar jumroh tanggal 11, ula, wusta, Aqobah dilakukan setelah zawal, setelah zuhur, bukan di awal pagi masih jam 1 malam dari malam tanggal 11. Bagaimanapun keadaannya, sekarang sudah terjadi. Kita sudah pulang sampai tanah air. Haji sudah selesai karena dilakukan tahun 2018. Tobatlah kepada Allah, mohon ampun dan berdoalah semoga haji kita haji yang diterima di sisi Allah. Karena ini yang ditinggalkan kewajiban, bukan rukun. Andaikan tadi bilang saya tidak tawaf ifadah, saya akan suruh balik lagi ke tanah Mekah untuk haji lagi tahun berikutnya. Karena itu rukun haji bila ditinggalkan tidak sah. Tapi karena yang ditinggalkan adalah jumroh, yang itu adalah kewajiban, maka hukum hajinya sah. Tapi seharusnya dia harus tambal dengan bayar fidyah, dengan motong kambing. Dan itu pun tidak dilakukan. Maka tinggal apa? Kalau kita meninggalkan kewajiban, kita tidak tambal, tinggal taubat kepada Allah, berdoa semoga haji kita diterima di sisi Allah SWT. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu Ustaz. Pertanyaan dari Pak Yamin tadi, hamba Allah ya. Ada pertanyaan lagi Ustaz dari pemirsa. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Cikarang. Saya punya teman yang punya kemampuan finansial untuk berhaji reguler, bahkan furoda sekalipun, tetapi belum mau daftar haji dengan alasan belum siap hatinya. Saya pernah menasihati tetapi belum mau. Bagaimana hukumnya menurut syariat Ustaz? Ya, tadi sudah kami jelaskan, orang yang sudah punya kemampuan dari sisi finansial dan badannya sehat tapi tidak berangkat haji, maka dia berdosa. Ya, dia berdosa. Karena pada asalnya perintah itu harus dilaksanakan dengan segera. Maka kewajiban kita adalah mengingatkan, menasehati semoga hatinya tersentuh. Dan alasan tidak berangkat hajinya tidak bisa diterima sama sekali. Alasannya apa? Hati saya belum siap. Hati belum siap itu harus diusahakan. Ya, harus diusahakan. Bukan menunggu siapnya kapan. Karena kita tidak tahu kapan siapnya. Jadi jiwa ini, jiwa hati itu harus dilatih. Seperti anak kecil ingin berlatih jalan. Dia belajar jalan kan harus dibimbing, ditatah dulu dan lain-lain. Begitulah jiwa kita harus dipaksa. Kalau jiwa ini tidak dipaksa, nunggu siapnya tidak akan siap-siap. Maka nasihati teman kita tersebut, semoga hatinya tersentuh bisa segera berangkat haji. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Afwan Ustaz,
ada pertanyaan dari hamba Allah di Semarang, tetapi di luar tema, Ustadz. Assalamualaikum, saya punya saudara sangat pendendam. Maksudnya tidak pernah mau memaafkan kesalahan orang lain, merasa dirinya paling benar. Kalau bertemu, diam nggak tegur sapa, tapi kami tetap menyambung silaturahim ke rumahnya. Tetapi beliaunya tidak keluar. Kami juga sering mengirim makanan ke dia, tetapi hanya dengan kami, tapi dengan saudara yang lain. Hamba jazakallahu khair, bagaimana sikap kami, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, menyikapi saudara yang sangat pendendam, memendam rasa dendam, tidak mau memaafkan, ya, ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pemaaf. Maka kalau Zat Rahman, Rabbul Alamin, Maha mengampuni dan juga Maha memberi maaf, bagaimana lagi kita sebagai manusia? Kenapa kita berat sekali memberikan maaf? Padahal Allah saja memberikan maaf. Allah itu penguasa alam semesta, tapi masih memaafkan, masih mengampuni. Maka kita sebagai manusia tidak pantas untuk memiliki sifat pendendam atau tidak mau memberikan maaf. Apa yang Anda lakukan terhadap saudara yang seperti ini dengan tetap menyambung tali silaturahim, bahkan disebutkan tadi dalam pertanyaan tetap memberikan makanan, maka ini adalah sikap yang benar. Lanjutkan sikap-sikap tersebut. Rasulullah mengatakan, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang itu yang menyambung tali silaturahim karena ada tendensi untuk membalas kebaikan orang yang disambung. Jadi orang yang menyambung tali silaturahim itu bukan yang mengharapkan imbalan. Tapi yang menyambung tali silaturahim itu adalah yang tetap berbuat baik ketika dia disakiti. Maka apa yang Anda lakukan sudah benar, teruskan, lanjutkan. Semoga hati saudara kita yang keras ini bisa melunak. Naam. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Tadi ada pertanyaan yang masuk seperti ini, Ustaz. Apakah ciri-ciri dari baiknya atau mabrurnya haji setelah kita pulang dari tanah suci? Ada yang tertinggal tadi, pertanyaan bagaimana ciri-ciri ibadah haji seorang itu mabrur atau baik atau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengatakan bahwa haji kita diterima atau tidak, tentunya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang telah mencatat dari sekian jamaah haji yang diterima, hajinya adalah si A, B, C, D, ini hanya Allah yang tahu. Maka termasuk tanda saja. Tanda bukan berarti memastikan, ya. Tanda haji seorang diterima bukan berarti kita memastikan dia diterima hajinya. Tandanya adalah keadaannya lebih baik. Kalau sebelum haji meninggalkan sholat berjamaah, sekarang setelah berangkat haji lebih rajin sholat berjamaah. Dahulu sebelum haji sering menelantarkan keluarga, istri sering ditinggal-tinggal, anak tidak diperhatikan. Sekarang setelah haji lebih perhatian kepada keluarga, kepada istri dan anak. Dahulu sebelum berangkat haji masih bergelimang dengan kegiatan-kegiatan tidak bermanfaat, ya, banyak dosa. Setelah berangkat haji, taubat, kemudian lebih baik, lebih dekat kepada Allah. Maka ini termasuk tanda diterimanya haji seseorang. Tapi ingat, sebagai tanda saja, indikator, bukan memastikan bahwa haji dia diterima. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Setelah hampir 60 menit kita bersua, alhamdulillah dari materi-materi yang disampaikan Ustaz dan kemudian interaktif tanya jawab dengan pemirsa sudah diberikan jawaban-jawabannya. Sebelum kita tutup, silakan Ustaz untuk memberikan ringkasan dari materi yang disampaikan. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangatlah kita untuk bisa menunaikan ibadah haji. Tanamkan niat yang kuat dalam hati kita untuk menginjakan kaki di tanah suci. Semoga Allah mudahkan langkah kita semua untuk bisa ke tanah suci menunaikan ibadah umroh atau bahkan menunaikan ibadah haji. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kita dari kru menyampaikan permohonan maaf jika ada beberapa pertanyaan yang tidak
sempat dibacakan. Mungkin nanti di kajian-kajian berikutnya. Alhamdulillah simak terus kajian-kajian live atau acara-acara di Ahsan TV. Insya Allah mudah-mudahan memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita ilmu yang berkah untuk kehidupan kita semuanya. Ditutup dengan doa kafarul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.